Hari Sabat yang indah, yang suci dan mulia, Tuhan sudah tentukan untuk kita sucikan. Meskipun saya kecil, ku ingat bunyi Injil. Ingatlah hari Sabat pada setiap saat. Amen. Oh, bagus banget suaranya. Ya, selasa di gereja nih, selasa di gereja. Jadi duduk dulu nih. Duduk dulu. Gentleman harus berdiri dulu. Oh iya. Kalian nggak mau lagu pujian aja? Tuh, jangan nih, ntar jadi nyanyi terus. Selama triwulan ini nggak pernah nih kalian lagu spesial, woy. Tadi apa? Sekarang, baru sekarang. Pakai hand sanitizer dulu dong. Oh iya. Biar bersih. Kirain mau nih. Kalian habis dari mana? Kayak rapi-rapi banget Iya, gitu. rapi banget. Kalian juga rapi-rapi banget. Ya, karena dari kondangan. Kita tadi nyanyi kan. Iya. Melayani. melayani. Dan ini kadang kan juga sahabat berapa? 13. 13. Ini sahabat yang spesial. Sahabat terakhir harus sahabat spesial. Ya. Kalian pada belajar belum? Udah sih, sekilas. Biasanya tuh yang akhir-akhirnya tuh pasti lebih bagus, pasti udah pada belajar. Oh ya. Udah bersiap lah ya. Awal dan akhir biasanya bagus. Tengah-tengah. Tengah-tengah nggak tahu. Masih bagus juga, bagus. Nah, bagus. Kalau gitu kita mulai ya. Oke. Shalom sahabat Hope Channel, aku Beauty dari Jemaat Jisda. Aku Aurel dari Jemaat Tamrin. Dan aku Brian dari Jemaat Jamrut. Dan aku Gabriel dari Jemaat Tanjung Priuk. Dan aku yang terakhir dari Brian Geraldo dari Rawamangun. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connections menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Ayat inti kita terdapat dalam Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Oke sahabat Cornerstone, saat ini kita akan masuki segmen Sekilas Cahaya. Sekilas cahaya kali ini diambil dari kutipan buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 458. Untuk menjaga agar kebenaran itu tetap berada dalam pikiran manusia, sehingga Allah menetapkan hari Sabat itu di Taman Eden. Dan selama fakta bahwa Ia adalah pencipta kita yang menjadi alasan mengapa kita menyembah Dia. Sekiranya hari Sabat itu dipelihara secara universal, pikiran dan cinta kasih manusia akan dituntun kepada Halik Pencipta sebagai tujuan penghormatan dan penyembahan, dan tidak akan pernah ada penyembahan berhala, ateis atau orang kafir. Hari Sabat akan selalu menjadi kontroversi. Dan jika kamu adalah seorang pemelihara hari Sabat, maka terkadang dalam hidup kamu pasti pernah menghadapi tantangan ini. Tetapi, apakah pertahanan yang baik? Nah, di episode kali ini kita akan membahas pelajaran ke-13 yang berjudul Kebenaran yang Dipenjarakan. Nah, makanya jangan kemana-mana ya sahabat Cornerstone, karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Cornerstone Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Kita sekarang masuk di segmen Apakah kamu tahu? Nah, guys, kalian tahu nggak? Ada yang menyatakan bahwa Alkitab itu nggak pernah jauh dari hari Sabat. Karena itu faktanya. Tapi mereka sendirilah yang mengubah hari dari hari Sabtu ke Minggu untuk menghormati kebangkitan Kristus. Nah, seorang penulis menulis buku The Faith of Our Fathers edisi 1917 halaman 72-73 berkata, Anda boleh membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dan Anda tidak akan pernah menemukan satu baris pun yang mengizinkan penyucian hari Minggu. Alkitab menekankan ketaatan agama terhadap hari Sabtu, hari yang tidak pernah kita sucikan. Dia juga mengutip, mereka oleh karena keutamaan dari misi ilahinya mengubah hari dari hari Sabtu ke hari Minggu. Mereka mengklaim otoritas yang mengatakan memberikan kepada mereka kuasa untuk mengubah hukum Tuhan.
Ya, dan mereka percaya bahwa gereja oleh kuasa Tuhan yang investasikan dalamnya memiliki hak untuk melakukan hal ini, bahkan mengubah hukum Allah itu sendiri. Tentu saja, tidak ada kuasa seperti itu yang diberikan kepada gereja manapun untuk melakukan hal itu. Hukum Tuhan sama sucinya dan kudusnya seperti dirinya sendiri. Nah, guys, ada pandangan lain nih dari penulis dari Inggris pada abad ke-19 dan 20 bernama George Bernard Shaw. Tidak ada orang yang pernah percaya bahwa Alkitab selalu serius dengan apa yang dikatakannya. Dia selalu meyakinkan bahwa dia mengatakan apa yang dimaksudkannya. Atau lagi orang nih, namanya Clifford Goldstein, A Pause for Peace, berkata, betapa ironis bahwa orang yang menuduh legalisme karena mereka memelihara hari Sabat, sementara melalui memeliharanya, hal pertama yang kita pelajari adalah kesia-siaan legalisme. Pada hari Sabat kita belajar bahwa kita dapat beristirahat dari pekerjaan kita sendiri dan beristirahat dalam pekerjaan Kristus. Nah, nanti udah baca nih. Kayaknya kita main games yuk. Ayo, Oke. Gak mau. kuilah karena kita akan masuk di segmen games. Nice. Oke, games kali ini kita akan belajar sebenarnya dari Alkitab. Tapi kalian nggak boleh buka Alkitab nih. Oh, Jadi hanya aku Oke. sendiri yang buka Alkitab. Oke. Kalian pada tahu kan di belakang Alkitab kita itu ada kamus? Tahu? Tahu. Iya. Nah, aku akan mengambil satu kata dari kamus ini. Sebenarnya saya akan eja definisinya. Kalian harus tahu itu katanya apa. Waduh. Ini nggak boleh buka Alkitabnya? Gak boleh lah. Oke. tapi kayaknya kenapa nggak buka aja, Biut? Buka Aturan dong dari biar lahir gampang. kan? Oke. Ya. Oke lah. Yang gampang-gampang kok. Kita coba. Kita Oke. coba. Pemahaman. Tapi kalau misalnya nggak ada yang benar, kita Ya, buka aja ya, lah ya. gitu aja. Gitu aja lah ya. Ya udahlah. Oke, kita aja. Ntar ketahuan nggak? Ini nggak. Oh gitu. Oke. Kata pertama, definisinya. Ini adalah kerajaan kuno di daerah Tigris dan Efrat yang sering kali mengancam bangsa Israel. Aduh. Akhirnya, kerajaan ini merebut Yerusalem dan sebagian penduduknya disingkirkannya. Babylon. Babel. Sama, Ini Babel. Ini Iya, sama. Babel. Tadi mau bilang itu sebenarnya. Yes. Gak perlu buka Alkitab nih. Coba lagi ya. Yang gampang-gampang. Oke. Gue diam aja deh. Suka banget nih kata ini. Oke. Kuasa yang melawan Allah dan Kristus, yaitu kuasa yang semakin besar Brian. Tanduk kecil. Hah? Tanduk kecil. Enggak. Kuasa. Dosa. Kuasa yang melawan Allah dan Kristus. Itu Setan. enggak, itu udah dari situ loh. Iblis. Hah? Gue kasih sih Roma kafir. jawabannya. Jawabannya itu antikristus. Yes, guys. Tadi sih mikirnya itu. Antikristus. Iya. Kalau kita dibaca kamus antikristus namanya. Iya, Antikristus. Udahlah. Oke, apa lagi ya? Aduh. Yang gampang gitu. Oke. Ayo apa? Ini ada hadiahnya kan ya? Baru tahu nih ada ini di kamus. Apa tuh? Waduh. Aduh. Sebutan orang Yunani terhadap orang-orang bukan Yunani. Helenis. Enggak. Apa dong? Ini ngakak sih. Aduh. Baru tahu nih. Anti Yunani. Ini sering banget kita pakai. Kafir. Enggak loh. Waduh, Apa? Mungkin ada orang begitu. Nih pasti aku tahu. Kalau fans yang lebih-lebih itu kita panggilnya apa? Oh, fanatik. Fanatis. Enggak, kata lebih coolnya lagi. Fantastis. Barbar. Barbar. Itu yang gede-gede itu, Bang. Barbar. Oh, barbar. Barbar. Lo barbar. Udah. Iya benar itu, benar. Kata ketiga terakhir nih. Seorang pembimbing dan pemelihara kawanan domba atau Gembala. Iya. Oke. Ini pasti, aduh harus tahu nih. Apa? Kata Yunani euangelion berarti kabar gembira, berita baik. Hah? Apa? Itu maksudnya? Oh, kita sebutin kata Yunani-nya. Buka Alkitab curang. Definisinya kabar gembira atau berita baik. Wah, Good news. Good news. ini apa di bahasa Indonesianya? Kabar baik. Baik kabar. Itu loh yang Firman Yesus Tuhan. tugaskan kepada Injil. ya. Yang terakhir nih. Gil. Injil. Injil. Yang terakhir ini berhubungan dengan sekolah sahabat kita, jadi kalian harus tahu. Wajib. Deg-degan nih, aduh. Pasti harus tahu nih. Apa?
Hari ketujuh. Sabat. Oke. Aldo sabar. Gak tau kayak Aldo nih. Oh, sahabat. Biasanya hari, Itulah. nggak jadi. Biasanya hari Minggu. Sahabat, sahabat, sahabat. Ya. Oke, itulah games pada kali ini. Makasih semuanya sudah mau bermain sama-sama dengan kita semua. Sekarang kita akan memasuki di segmen berikutnya dan kita juga akan didampingi oleh Pendeta Beni Tambunan. Tapi tunggu dulu deh, sebelum cut. Ini tadi gue dapat informasi nih, gue kayaknya Apa harus nih? pamit. Soalnya gue ambil bagian di acara PAG. Ambil bagian PAG. Iya. Betul. Jadi kayak gue izin pamit ya. Iya. Oke. Selamat menginjil. Ya. Nanti kita salamin ya kalau pendetanya. Oke. Oke. Jangan ketemu di warung ntar kita. Oke. Oke. Jangan kemana-mana ya teman-teman, tetap di Cornerstone. Connections. Kembali lagi di Cornerstone Connections. bersama kita semua dan juga ada Pak Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pak Pendeta. Salam pendeta. Shalom. Nah, teman-teman dan Pak Pendeta, tadi kan kita sudah dengar ayat inti dibilang, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apa ya hubungannya dengan judul pelajaran kita, kebenaran yang dipenjarakan? Coba teman-teman dulu yang jawab, baru habis itu Pak Pendeta. Aurel duluan nih kayaknya. Lempar terus, silakan. lempar terus. Tadi gimana Aldo coba? Tadi gue nyimak, Tadi kan ayat intinya Matius 5 ayat 18 Ya. itu kan bilang satu titik atau iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, menurut kalian apa hubungannya ayat itu sama judul kita? kebenaran dari penjarakan. Kebenaran yang dipenjarakan. Kalau menurut gue kan tentang ayat inti kita di mana dibilang kalau satu titik iota itu tidak akan dihilangkan. Berarti itu kan adalah suatu kebenaran. Terus dengan judul kita kebenaran dipenjarakan, berarti kebenaran yang apa sudah Tuhan katakan itu mungkin dalam perjalanan kita ini dikasih tahu kalau kebenaran ini tuh disembunyikan atau ditutup-tutupi menurut gue. Sama. Nah, sama nih serius. Sama. Iya, sama serius. Nah, ada tambahan juga nih kalau dari saya. Kenapa ayat ini dipilih? Karena sesuai dengan judul, kebenaran yang dipenjarakan. Kalau kita lihat dari judul sendiri, kebenaran itu di zaman sekarang ini, tidak dari zaman sekarang sih, sudah dari lalu pun, kebenaran itu selalu dipenjarakan, selalu diganti-ganti. Tapi Alkitab sedang mengingati kita bahwa satu iota pun, satu titik pun tidak boleh diubah. Itu semua itu sudah original, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan itulah yang harus kita baca, harus kita pelajari, dan harus kita aplikasi ke dalam hidup kita. Oke, kita tutup pelajaran kita kali ini. Pamit kalau dari Pak Pendeta gimana Pak Pendeta? Oh, bukan kamu dulu. Oh enggak, aku kan cuma membawa aja. Pelajaran kita kan kembali kepada awal sepanjang 3 bulan ini kan komitmen di bawah api ya. Jadi ada tekanan-tekanan yang akan dilakukan kepada umat-umat Tuhan. Nah, dalam bagian ke-13 ini penekanannya lebih kepada bahwa ini loh ada hukum yang memang sengaja ditutup-tutupi. Dan hukum itu adalah hukum keempat mengenai hari Sabat. Jadi lebih kepada apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita melakukannya, dan lain sebagainya. Sementara sebagian orang katakan, wah itu zaman dulu, oh itu waktu yang lalu, oh itu nggak berlaku lagi, dan lain sebagainya. Jadi hubungannya dengan judul kita bahwa kebenaran dipenjarakan itu bahwa ada hal-hal yang memang orang sengaja membuat supaya itu tidak bebas orang untuk berbakti, untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan juga menyucikan akan hari Sabat. Nah guys, ada ayat dalam Yesaya 58 ayat 13. Coba Aurel yang baca. Aku buka nih. Yesaya 58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Nah,
Alkitab merujuk kepada Sabat sebagai sesuatu yang seharusnya kita nikmati. Apakah maksudnya Sabat adalah hari kenikmatan? Mungkin dari Aldo. Aduh, sekarang gue kena. Ya, hari Sabat adalah hari Sabat kenikmatan karena kita tuh harus enak gitu kalau hari Sabat, harus senang. Kayak, wah, gue mau ketemu sama Tuhan, gue mau ketemu sama Tuhan, mau berkomunikasi dengan Tuhan. Karena kan hari Sabat adalah hari Sabat yang kudus ya, hari dimana kita bisa mempunyai waktu khusus dengan Tuhan. Jadi harus enak gitu. Betul. Benar-benar. Brian. Kalau menurut gue sendiri, maksudnya hari kenikmatan itu pada hari Sabat itu menurut gue dimana hari Sabat itu kan kita udah nggak ngapa-ngapain lagi, kita udah nggak terikat dengan pekerjaan kita, dan ya itu suatu kenikmatan. Kita juga bisa bertemu bersama Tuhan dan juga bisa berkomunikasi dengannya, mengeluarkan semua curahan hati, atau mungkin kita belajar mengenai dia. Jadi menurut Pak Pendeta gimana? Wah, langsung ini ya. Pintar sekali. Loh, kamu belum jawab. Aku mau cari jawabannya tapi dijawab semuanya sama mereka sama. berdua. Jadi ya boleh. udah. Boleh. Iya, jadi Sabat itu jangan dibuat sebagai beban. Ya, aduh masih banyak kerjaan ini, aduh masih banyak tugas ini, aduh aku belum kerjakan ini, belum kerjakan itu, ya, sehingga tidak menjadi kenikmatan bagi kita. Seharusnya adalah kita kan udah lama, mungkin udah apa semuanya, kemudian sekarang kita memang lepaskan semua kita beban, kita masuk ke hari Sabat, ya kita harus menikmati itu, ya, hubungan kita dengan Tuhan. Tapi juga jangan tidur terus. Oh, Iya. Bukan untuk tidur. Enggak, Brian belum Kayak nikah. Sabat lalu, aduh tidur. Wah. Sabat itu bukan untuk tidur juga. Nah, banyak orang yang coba untuk membalikkan, untuk memutar segala sesuatunya itu, bahwa Sabat itu ya udahlah, itu zaman dulu, kemudian merubah dan lain sebagainya. Kalau kita kembali kepada bahasa asli, kan mereka itu awalnya gini. Mereka itu punya kotak, kayak kotak ini, kemudian di tengah ada titik. Jadi kalau misalnya bagian atas ini, garis atas ini hilang, itu bacanya apa? Kalau bagian sebelah sini hurufnya apa gitu ya. Jadi kalau i-nya hilang, titik di tengah ini hilang, maka nggak ada artinya sama sekali jadinya, atau berubah arti, berubah makna. Jadi penekanan bahwa satu iota, satu titik tidak hilang itu akan orang katakan, tuh kan udah nggak ada, jadi sekarang mari nikmati Sabat dengan melakukan sekehendak kita. Tidak juga demikian. Menikmati Sabat sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, banyak orang menginginkan, saya menikmati Sabat kok dengan saya jalan-jalan, dengan saya pergi ke mana, saya nikmati Sabat. Bukan itu juga. Sabat itu kita nikmati adalah hubungan kita dengan Tuhan, ya. Sama kayak kita ketemu teman udah lama nggak ketemu, kan kita kadang enak bicaranya, kemudian seperti itulah kita dengan Tuhan untuk nikmatinya. Nah, coba kita baca Matius 12 ayat 10 sampai 12, Markus 3 1 sampai 6, dan Yohanes 9 ayat 13 sampai 16, Lukas 4 ayat 16. Mungkin Brian bisa baca Matius 12 ayat 10 sampai 12, Aurel bisa Markus 3 ayat 1 sampai 6, terus Beauty Yohanes 9 ayat 13 sampai 16. Matius 12 ayat 10 sampai 12. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Oke. Ya. Markus 3 ayat 1 sampai 6. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seseorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kegigilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu,
ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Yohanes 9 ayat 13 sampai 16. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimana seseorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Terus ayat yang terakhir Lukas 4 ayat 16, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Nah, jadi ayat-ayat yang kita bacakan tuh, Yesus memelihara hari Sabat. Adalah kebiasaannya untuk pergi ke sinagog pada hari Sabat. Seperti halnya kita pergi ke gereja pada hari Sabat. Jika Yesus berencana untuk mengubah hari Sabat, mengapa kemudian dia memelihara sepanjang masa hidupnya, dan kenapa begitu istimewanya Sabat bagi Kristus? Gimana Pak Pendeta? Iya, pelajaran sekolah Sabat kita kan memberikan akan hal itu. Kalau kita belajar hari demi hari, dari mulai Sabat sampai pada hari Selasa itu, bahwa Sabat itu kan sudah ada sebelumnya pada waktu penciptaan, ya. Kejadian pasal 2 1 sampai 3 itu pada waktu setelah 6 hari, hari ke-7 kan Tuhan memang berhenti, ya, dan segala sesuatunya, kemudian dia menguduskan Sabat itu. Jadi memang diberikan untuk manusia supaya manusia itu bisa menikmati Sabat itu. Nah, kemudian ini kan pada waktu ingin menikmati Sabat itu mulai dibuat garis-garis nih, ya, mulai dibuat pelan-pelan, yang ini nggak boleh, yang ini boleh, yang ini nggak boleh, yang ini boleh, ya, mulai dibuat demikian sampai untuk menolong orang lain pun nggak boleh gitu kan. Tadi ayat-ayat sudah diberikan. Jadi pada waktu Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, kok menyembuhkan orang pada hari Sabat, gitu kan. Padahal sebenarnya apapun itu untuk kita menyelamatkan orang, bisa saja itu untuk bahwa kita menikmati Sabat. Jadi bukan hanya sebatas kepada hal, wah udah Sabat, saya beribadah saja, tidak melakukan apa-apa. Kalau ada orang yang sakit, nggak usah ditolong dan lain sebagainya, tidak demikian juga, ya. Tapi memang untuk melakukan kebaikan lainnya harus kita lakukan pada Sabat. Itulah kenikmatan Sabat tersebut. Ya. Aku ada pertanyaan Pak Pendeta. Ya. Pengaruh apa yang dimiliki hari Sabat kepada mereka yang memeliharanya? Kenapa? Terus kalau ya kenapa gitu? Iya, sama seperti mesin, ya. Kalian punya HP, ya, punya laptop, ya. Coba kalau hidupin terus, ya, terus saja hidup, ya. Itu akan masanya juga akan ada cepat rusak, ya. Tapi kalau pemakaian lainnya ada step-stepnya, harus kalau udah mulai panas, udah matiin dulu ya. Oke, kalau mulai panas, taruh aja dulu, kita taruh supaya nanti baru kita nikahkan lagi. Badan kita ini juga diciptakan oleh Tuhan, ada batasnya. Nggak mungkin kita dari mulai hari Minggu sampai Sabtu kita kerja terus atau kita sekolah terus, ya, tanpa harus istirahat lainnya. Jadi Allah memberikan Sabat itu juga bagi kita supaya kita bisa menikmati tubuh kita dengan baik, ya. Menikmati tubuh kita dengan baik dengan arti bahwa Sabat kita berhenti dari segala sesuatunya, dari segi pikiran, dari segi mental, dari segi fisik, ya, kita tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan fisik lainnya. Tidak, dari segi pikiran kita tidak mikirin PR, ulangan dan lain sebagainya, ya. Dari segi lainnya kita menikmati akan hari Sabat itu dengan baik, dan itu membuat tubuh kita juga akan lebih baik. Tubuh kita tanpa kita sadari mungkin, ya, bahwa tubuh kita itu akan lebih baik kalau memang ada waktu untuk kita beristirahat, ya, waktu untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Itu hal yang menyenangkan. Tadi nyanyi kan? Iya. Ya kan? Orang kalau nyanyi kan senang gitu. Orang kalau nyanyi senang. Betul. Dan kalau orang senang berarti pikiran tubuhnya juga Senang. akan mengeluarkan Ya, energi setuju yang banget itu. menyenangkan gitu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan nih buat kalian. Kalian pernah nggak sih merasa kalau hari Sabat itu
bisa jadi hari keburukan kalian atau Repotin. atau hari yang merepotkan ya? Enggak sih, enggak pernah. Enggak pernah. Enggak serius. Enggak sih. Aku sih pernah sih. Pernah sejujurnya ya. Tapi ini sebelum saya menanya pendeta. Jadi seringkali kuartal lalu saya itu membawa chorister. Jadi sebagai chorister di Zoom selama 1 kuartal. Dan itu saya merasa lelah. Awal-awal sih excited banget jadi chorister tiap Sabat. Tapi lama-kelamaan saya merasa, aduh lelah banget. Nah, dari situlah saya belajar dengan pendeta bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak pernah ada namanya lelah. Jadi apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itu seharusnya kita melakukannya dengan segenap hati kita, dengan penuh kebahagiaan. Dan dari situlah, dari titik itulah saya belajar dan kadang-kadang saya menyesal, kenapa saya lelah melakukan itu hanya sekedar chorister doang, itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan lagu-lagu. Seharusnya saya membawa itu dengan kebahagiaan, dengan kesetiaan, ketulusan. Itu dari saya. Pak Pendeta, bagaimana Pak Pendeta tanggapannya atau mungkin saran kepada orang-orang yang menganggap kalau hari Sabat itu merepotkan? Iya, ada ayat di bagian pokok. Yohanes 14 ayat 15. Ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Jadi kalau kita mengasihi orang yang ini kan kita akan nurutnya senang-senang aja gitu loh. Tapi kalau kita nggak suka dengan orang, mau orang tuh ngomong apa juga kita tetap aja nggak suka. Jadi beban bagi kita. Nah kalau kita mengasihi, kita akan menuruti dengan baik. Ya, Pak Pendeta mungkin boleh kasih kesimpulan kepada kita semua dan jangan lupa untuk mendoakan kita di sini dan teman-teman kita di rumah. Baik pada orang-orang muda semua dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah Sabat kita, Sabat yang terakhir, Sabat ke-13, memberikan kepada kita bahwa ada sebenarnya kebenaran yang selama ini mungkin kita tidak tahu, yang selama ini kita tidak mengerti. Pada saat ini kita diingatkan kembali bahwa ada Sabat, kebenaran yang memang Allah berikan kepada kita untuk kita nikmati, untuk menjadi satu kesehatan bagi kita baik secara fisik, mental, juga secara rohani. Jangan takut, komitmen kita dengan bagian tema utamanya komitmen di bawah api memberikan kepada kita berjalan bersama Tuhan, kita akan menikmati kehidupan yang lebih bahagia. Baik, kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran yang Tuhan berikan. Kami terima kasih untuk mengakhiri tribulan ini dengan pelajaran yang sangat indah bagi kami. Kiranya Tuhan boleh mengajar kami untuk memelihara, menyucikan Sabat dengan baik, dan merupakan satu kesenangan bagi kami berhubungan dengan Engkau setiap Sabatnya. Kami berdoa bagi orang-orang muda dimanapun mereka berada, bersama-sama dengan mereka dalam kehidupan mereka, dalam masa muda mereka, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam keadaan kekurangan dan berseru pada Tuhan, Tuhan jawab doa-doa mereka agar mereka juga bersuka, bergembira karenanya. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Sama-sama. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini bersama dengan sahabat-sahabat di studio dan pendeta Benny Tambunan. Terima kasih semuanya, semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman. Dan lihatlah apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan bersama Cornerstone Connections. Sampai jumpa. Shalom.